Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial arsitektur dan organisasi komputer. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengenal Arkom ya. Nah, maka sekarang kita akan lanjutkan sedikit ke sejarah singkat komputer. Di Arkom kemarin kita mempelajari tentang struktur komputer, kemudian mengenal apa itu komputer, fungsinya, strukturnya, dan hal-hal yang umum ya yang berkaitan dengan komputer. Maka tidak afdol kiranya kalau kita tidak tahu sejarah. Minimal kalau nggak tahu sejarah detailnya, sejarah singkatnya tahu lah ya. Karena kita juga kan sebagai manusia nih ya mengenal seseorang dari sejarahnya itu, dari asal usulnya itu merupakan sesuatu bagian yang membuat kita atau hubungan kita semakin erat bersama orang tersebut, mau itu teman, mau itu keluarga ya. Kemudian memberikan kita semacam empati atau simpati kepada orang tersebut, melebihi pada orang banyak. Maksudnya ada ibaratnya kalau kita dengan komputer ya harusnya kita lebih mengapresiasi lagi bahwa komputer itu ternyata hadir di tengah-tengah kita tidak serta-merta begitu saja ya. Jadi ada sejarah yang cukup panjang, kemudian juga ada isak tangis mungkin di perjalanannya. Nah, makanya ini kita perlu tahu sejarah singkat komputer. Selain juga kita memang berada di bidang komputer, kita mempelajari ilmu-ilmu komputer kan. Makanya ya harus tahu minimal sejarah komputernya bagaimana. Apakah komputer itu dulu udah secanggih ini atau teknologinya sama atau berbeda. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Oke. Pentingnya mengetahui sejarah komputer juga bahwa ibaratkan ini ya, anak-anak otomotif tuh ya. Mereka tuh pasti tahu atau paling tidak diajarkan tentang bagaimana mesin-mesin motor lah, kendaraan atau motor itu berevolusi kan. Awalnya bentuk kendaraan baik itu motor ataupun mobil bentuknya sederhana dulu, kemudian ada peningkatan ya kan, sampai akhirnya tiba di kendaraan tersebut tiba di era modern kita saat ini. Nah, itu jadi mengenal komputer dengan melalui sejarahnya itu akan membuat kita lebih paham tentang komputer, kemudian punya pandangan yang ibaratnya supaya bond itu apa ya, supaya ikatan kita dengan komputer itu lebih dekat kira-kira gitu ya. Kan lucu anak-anak IT atau TI ditanya sejarah komputer nggak tahu ya kan, padahal dia bergerak di bidang situ. Nah, itu yang pengen kita selesaikan dengan materi ini. Baik, mengenai sejarah singkat komputer, bahwa memang kita meyakini kan komputer itu tidak serta-merta tercipta dengan sendirinya ya kan. Kayak teori apa tuh, evolusi manusia, bahwa manusia terdiri dari berevolusi dari suatu kera, katanya kera menjadi manusia purba, lalu manusia purba menjadi manusia zaman apa, lalu sampai dengan manusia zaman modern. Tapi yang saya bingung dengan teori tersebut adalah apakah, kan kalau dia dari kera, manusia dari kera, lalu keranya dari mana? Nah itu artinya agak aneh, sesuatu yang tidak bisa masuk akal. Nah, kalau komputer ini masuk akal karena dia memang evolusinya sudah pasti dan terdokumentasi lah. Nah, bahwa di dalam sejarah komputer juga kita bisa pahami dia tuh ini, komputer itu tercipta yang modern ya, komputer modern tercipta ya kurang dari 100 tahun yang lalu. Kalau teman-teman baca nanti referensi kita nih 1, 2, 3 dan seterusnya, bahwa komputer itu mulai tercipta, komputer modern tercipta itu ya baru pada tahun 1900-an ya. Nih 1943 nih ya. Itu komputer generasi pertama. Oke. Nah, di semua buku ini yang saya bagikan di ini ya, di platform lain itu membahas tentang sejarah komputer. Makanya ini kalau Arkom ini nggak boleh terlewat tentang sejarah komputer. Oke.
Nah, jadi komputer tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan dia melalui suatu evolusi atau perubahan, ya. Peningkatan kualitas dan juga penurunan harga, sekaligus penurunan ukuran komputer, ya. Sejarah panjang lah ibaratnya. Tapi sebelum ke sejarahnya, mungkin di sini perlu dipahami dulu bahwa komputer itu ya sudah ada sejak zaman dulu, tapi bentuknya bisa jadi bukan komputer digital, melainkan komputer mekanik. Nih ya, sebelum era komputer digital ada istilahnya alat hitung ya, atau alat yang alat bukan cuma berfungsi untuk menghitung, tapi melakukan komputasi. Nah, dia bisa diprogram, tapi cara kerjanya dia pakai suatu sistem mekanik. Nah, maka itu dikenal dengan istilah komputer mekanik ya. Jadi sebelum era komputer modern ada komputer mekanik. Kemudian teman-teman, komputer kita itu yang ada saat ini itu melalui beberapa evolusi. Beberapa di antara referensi menyebutkan jumlah evolusinya itu ada yang 4, ada yang 5 sampai saat ini ya. Nah, itu nggak salah karena mereka membagi waktu evolusinya itu pakai metode masing-masing. Nah, yang salah itu yang nggak pakai referensi ya, ketika menyebutkan berapa generasi komputer sampai saat ini nggak pakai referensi. Nah, itu salah. Jadi kita pakai referensi yang membagi generasi komputer itu menjadi 4 ya. Silahkan lihat aja buku-buku ini teman-teman ya. Bahkan di antara buku-buku ini pun menyebutkan ada yang 4, ada yang 5. Saya ikut yang 4 aja. Oke, kita mulai dari generasi pertama. Generasi pertama itu, jadi untuk membedakan generasi 1, 2, 3, dan 4 itu dilihat dari teknologi yang dipakai untuk menciptakan komponennya. Jadi di sini nanti ada istilah general purpose computer components ya. General purpose artinya untuk tujuan umum. Komponen komputer yang berguna, komponen komputer untuk tujuan umum. Jadi nanti ada komputer itu yang purpose only. Artinya ada komputer yang dikembangkan hanya untuk satu bidang tertentu. Nah, misalnya bidang perhitungan. Kan komputer itu kan kalau sekarang tuh kan kita pakai general purpose. Komputer bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, tapi kalau zaman dulu di awal-awal itu komputer itu dia hanya mungkin ada one purpose komputer aja. Ada yang untuk menyelesaikan perhitungan, ada yang untuk editing multimedia, ada yang untuk editing foto atau gambar. Nah, satu komputer zaman dulu bisa jadi hanya punya satu purpose atau beberapa. Sekarang komputer itu sudah general purpose. Jadi komputer kita yang ada saat ini bisa mengolah dokumen, ya kan, kemudian edit video, kemudian multimedia, kemudian mendesain, kemudian memainkan musik, video, main game, di situ juga komunikasi, di situ juga. Artinya yang saya sebutkan tadi adalah purpose komunikasi, purpose edit video, gambar, audio, dan semacamnya itu purpose. Nah, karena dia digunakan untuk bermacam-macam purpose, maka disebut sebagai general purpose computer atau komputer dengan kegunaan. Purpose itu kegunaan, general itu umum. Komputer dengan penggunaan yang macam-macam atau umum, ya kira-kira begitu. Nah, jadi penilaian generasi komputer itu dilihat dari komponen-komponen yang dipakai. Komponen-komponen yang dilihat yang dilihat untuk generasinya itu ada pertama I/O, sudah dibahas kemarin ya. Ada 4 komponen I/O, kemudian di sini I/O itu input output device atau unit atau peripheral. Kemudian ada apa ya? Prosesor atau CPU ya. CPU, lalu di sini ada memori atau lebih tepatnya RAM ya. Dan di sini ada storage. Nah, kalau kita lihat diagramnya kan ini sebenarnya input, pemroses, dan output ya. Pemrosesnya dibagi menjadi 3. Nah, tapi I/O-nya digabung jadi 1. Nah, tapi padahal sama aja. Ini sama-sama struktur von Neumann ya kan. Cuma di sini untuk bagian pemrosesnya itu bagian baginya dijelaskan lagi menjadi 3 bagian.
prosesor, CPU, prosesor, memori, storage. Nah, komputer zaman dulu generasi-generasinya itu, generasi 1 punya perangkat I/O yang berbeda. Belum ada mouse zaman dulu ya. Keyboard pun belum dikembangkan. Mungkin masih berupa tombol-tombol biasa, tombol-tombol angka mungkin. Kemudian dari segi prosesor dia teknologinya masih pakai bukan yang sekarang pakai silikon, memorinya dan storage-nya. Nah, gitu. Jadi kita akan pelajari generasi komputer itu dilihat dari teknologi yang dipakai untuk menciptakan alat-alat ini. Nih, unit-unit komponen-komponen komputernya. Oke, gitu ya. Nah, tujuan dari evolusi komputer itu, kenapa sih sebenarnya komputer itu harus berubah atau evolusi? Padahal kan komputer pertama itu kan udah bagus ya kan, udah bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu bayangan kita kayak gitu, bahwa komputer itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi yang namanya manusia itu kan visioner ya, dia bisa melihat jauh ke depan atau bisa memproyeksikan teknologi ke depan tuh harus bagaimana, ya kan? Nah, bahwa ternyata manusia zaman dulu, penemu komputer zaman dulu, meskipun mereka sudah punya komputer ya, generasi 1, ternyata mereka masih menemukan kekurangan. Pertama, kekurangan generasi ke-1 adalah besar, ya kan, ukurannya. 2, memakan daya listrik yang besar, ratusan ribu watt. Sanggup kita bayar kalau zaman sekarang ratusan ribu watt untuk mengoperasikan komputer per jam tuh. Yang ketiga, karena dia besar, ukurannya mahal. Yang keempat, kinerjanya ya masih kalah dibandingkan dengan masih relatif lambat ya. Nah, 4 hal ini yang menjadi alasan kenapa evolusi komputer itu dilakukan, yaitu evolusi komputer akan bertujuan untuk menghasilkan ukuran komputer yang lebih kecil, kinerjanya dari segi prosesor, memori dan storage lebih cepat, ukuran lebih kecil, dan harga lebih murah. Nah, itu evolusi komputer itu dampaknya ke sana, keempat hal tadi ya. Oke, kemudian kita mungkin bisa masuk ke generasi pertama komputer. Generasi pertama komputer kalau dilihat contohnya ya, contoh komputernya itu ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer. Ini dikembangkan oleh John ini. Oke. Dia menggunakan strukturnya von Neumann masih. Nah, teknologinya vacuum tube. Teknologi untuk apa vacuum tube ini? Untuk membuat prosesor, memori dan storage-nya. Zaman dulu itu kalau nggak, prosesornya itu dia pakai vacuum tube ya, atau vacuum tube, atau disebut sebagai vacuum itu hampa udara, tube itu tabung hampa udara berarti. Nah, tabung hampa udara ini bentuknya seperti ini nih, yang ini nih. Kalau dibandingkan dengan koin, dia ada yang besar, ada yang besarnya seperti ini. Kayak lampu bohlam. Ya, lampu bohlam itu adalah vacuum tube. Bukan vacuum tube. Lampu bohlam itu vakum, hampa udara ya. Nah, bentuknya kurang lebih sama. Jadi udara nggak bisa masuk ke dalam sirkuit atau komponen dalamnya. Kalau lampu bohlam itu masuk udara di dalamnya, maka kabel dari itunya akan terbakar. Nah, kabel apa kan kalau diamati itu ada kabel-kabel yang bulat-bulat itu ya, yang menghasilkan cahaya listrik. Nah, itu akan kebakar kalau udara sampai masuk ke dalam. Nah, maka diterapkanlah vakum supaya dia tidak kebakar. Nah, vakum tube ini ya caranya sama, dia tidak boleh ada udara yang masuk ke sini, karena kalau masuk udara nanti dia bisa jadi meledak. Nah, itu ya. Vacuum tube ini vacuum tube ini cara kerjanya sama kayak transistor. Dia bisa mengalirkan atau memutus arus listrik. Nah, itu karena dalam komputer itu kan dia pakai teknologi transistor ya. Yang modern maksud saya, mau komputer modern dia pakai teknologi transistor, yang mana transistor itu ada pada prosesor. Nah, di dalam prosesor kita tuh ada, mungkin kalau nggak miliaran, nggak jutaan, bisa jadi bukan, kalau nggak jutaan bisa jadi miliaran transistor kecil-kecil bentuknya dalam satu chip prosesor itu. Nah, transistor tersebut dia berfungsi untuk mengalirkan atau
meneruskan mengalirkan atau memutus arus listrik. Nah, dengan cara mengatur kapan harus arus listrik itu putus dan nyambung gitu ya, maka didapatlah komputer itu bisa mengolah data. Nah, itu sebenarnya. Maka si vacuum tube ini dia cara kerjanya sama kayak transistor, hanya lebih besar ya. Nah, coba lihat nih transistor ini. Ini koin yang ada di sini nih, 1 sen ya. Koin sen. Tuh kan bentuknya jauh lebih besar. Ibaratnya kalau kita bandingkan nih ada bohlam. Nah, transistor itu sebesar kuku kelingking kita. Nah, itu. Jadi besarnya sangat-sangat berbanding sangat-sangat ini ya, perbedaannya sangat besar. Bayangin aja mungkin lebar dan panjang dari vacuum tube itu 5 cm, 5 cm ya, 5 cm, diameternya 5 cm. Nah, berarti dia punya luas kurang lebih 25 cm persegi. Nah, kalau yang transistor itu 1 cm ya. Ini 1 cm, 1 cm, berarti dia punya luas 1 cm. Nah, berarti 25 dibagi 1 berarti 1:25. Nah, 25 kali lebih besar si vacuum tube daripada transistor. Nah, inilah yang membuat komputer generasi 1 itu ukurannya sangat besar nih, segede ruangan ini nih ya. Nah, nih. Coba saya tunjukkan nih. Untuk on computer gen 1 ya. Nih coba kita lihat. Tuh, ini komputer zaman dulu tuh. Vacuum tube-nya bisa kelihatan. Di mana ya? Nah, yang jelas yang ini kayaknya. Atau yang ini nih. Terserah lah. Nah, ini vacuum tube semua. Tuh kan yang tadi ada di gambar tuh. Jadi ukurannya tuh bisa jadi satu ruangan atau boleh jadi satu gedung seperti ini, bisa juga ya. Nah, karena apa? Karena untuk membuat prosesor menggunakan vacuum tube itu perlu ribuan prosesor. Ya paling tidak 5.000, 1.000 atau 5.000 vacuum tube lah. Bayangin aja ukurannya 5 kali 5 cm tadi. Oh, berarti tuh 5.000 bisa jadi satu ruangan. Nah, itu teman-teman. Itulah yang membuat kapasitasnya besar. Kemudian selain bukan kapasitas, ukurannya besar. Kemudian selain ukuran, dia juga berpengaruh pada ini tadi ya, daya listrik yang dipakai. Kalau teman-teman baca nanti di sini, daya listrik yang dipakai oleh si apa ya, komputer generasi 1 itu luar biasa. Ada yang bilang 100.000. Nah, nih vacuum tube-nya bisa jadi 18.000 vacuum tube, dan nih 140 kilowatt atau 140.000 watt. Bayangin tuh berapa ininya ya, berapa duit yang dipakai untuk mengoperasikannya dalam 1 jam. Tuh luar biasa. Nah, ini teman-teman baca aja ya referensi ya yang sudah diberikan untuk lebih tahu mengenai detail dari komputer generasinya. Karena saya di sini secara singkat saja ya, secara singkat saya jelaskan supaya videonya nggak terlalu panjang. Di sini buku referensinya halaman 17 sampai 18. Referensi yang saya maksud nih bagian nih ya, referensi buku yang kelima nih, yang ini 17 18 nih ya, 17 18. Baca aja nih, ini sudah ada. Komputer generasi 1 pakai vacuum tube, bahasa Inggris tapi ya. Nah, itu ya. Oke, jadi prosesornya pakai vacuum tube, memorinya juga vacuum tube, karena kan dia perlu transistor. Untuk menciptakan prosesor tuh perlu transistor, perlu memori, storage juga perlu, memori juga transistor, storage juga transistor. Sesuatu yang bisa ini ya. Jadi transistor atau vacuum tube itu fungsinya untuk sebagai switch elektronik, switch atau tombol listrik elektronik. Kalau kan ada switch lampu yang tombol lampu, switch itu tombol lampu yang mekanik ya, ditekan nyala, ditekan mati. Nah, itu untuk mematikan nyalakan lampu. Tapi kalau untuk komputer ini dia perlu switch elektronik, yaitu dalam bentuk vacuum tube atau transistor. Nah, itu jadi dengan menggunakan pola-pola
kapan harus switch atau transistor dan vakum tube-nya itu nyala atau mati, bisa dihasilkan suatu perhitungan yang menghasilkan tampilan atau output yang diperlukan komputer. Nah itu teman-teman. Oke. Mungkin di komputer generasi 1 juga bisa diketahui nih teknologi ini ya, storage-nya, storage komputer gen 1. Nah generasi 1 dia biasanya pakai antara dua aja, antara magnetic tape nih, magnetic tape. Kalau hard disk tuh baru lahir sekarang ya. Di sini magnetic ini magnetic tape, teman-teman pasti tahu ya, pita magnetik. Nah nih yang kayak buat apa ya, buat kaset. Nah kaset itu yang buat radio dulu. Nah ini tapi bentuknya gede ya, kalau untuk radio tape tuh dia kecil kan. Nah ini pita magnetik, jadi storage-nya dia pakai pita magnetik atau disebut sebagai magnetic tape ya. Mungkin ada lagi apa ya, magnetic drum ya, saya lupa ya. Magnetic drum dia bentuknya kayak silinder kayak gitu. Nah ini yang ini nih, magnetic cylinder mungkin. Nah ini ya, ini adalah media penyimpanan untuk komputer generasi 1. Oke, jadi media penyimpanan itu apa bedanya memori dengan storage? Memori ini sifat penyimpanannya itu sementara atau volatil. Jadi kalau mati lampu, teman-teman ngetik dan belum disimpan, maka datanya akan hilang. Oke. Tapi kalau storage, misalnya teman-teman ngetik nih, tek ya kan, lalu disimpan, tekan tombol S kan, maka disimpannya di storage ya. Nah jadi gini, saya mau jelasin juga deh, mumpung ingat. Kita kan punya yang namanya tadi storage, ini storage ST lah ya, storage. Lalu di sini prosesor CPU, sini ada RAM, oke, RAM ya. Oke, aplikasi atau program komputer, mau itu sistem operasi, aplikasinya itu adanya atau disimpan di storage, teman-teman. Ketika komputer itu dihidupin, sistem operasi contohnya Windows, dia dimasukkan dulu ke RAM, bagian-bagian pentingnya, set. Lalu dari RAM ini dia berkomunikasi dengan CPU. Nah si CPU bisa tahu instruksi-instruksi dari sistem operasi itu dengan mengakses RAM ya, diaksesnya RAM. Nah jadi aplikasi itu ditaruh di RAM sehingga bisa dipakai oleh CPU ya kan. Nah contoh ketika kita bikin dokumen Word, diketik tadi, maka aplikasi Word akan dimasukkan ke RAM dulu ya kan. Nah si CPU nanti ketika kita mengetik sesuatu A B C D di sininya, maka dia datanya disimpan di RAM dulu. Nah ketika mati lampu kayak tadi tek, maka RAM itu karena sifatnya volatil artinya tidak bisa menyimpan listrik ya, maka data yang ada di RAM akan hilang ya kan. Nah beda ceritanya kalau kita mengetik tadi tek, oke, lalu kita tekan tombol save di Word-nya, maka itu akan terjadi proses penyimpanan data dari RAM ke hard disk. Nah sehingga kalau data udah ada di hard disk, maka karena hard disk ini non volatil sifatnya, volatil tuh gini tulisannya, volatil ya. Nah, volatil karena sifat storage ini non volatil, maka meskipun lampu itu mati atau tidak ada arus listrik, maka datanya tetap ada di dalamnya sehingga bisa diakses saat lampu atau listrik sudah menyala. Nah begitu teman-teman ya. Jadi aplikasi itu ada di storage dulu, dimuat di RAM ketika dibuka ya kan. Lalu di RAM itu CPU dan RAM akan bekerja untuk mengolahnya. Lalu apa tadi, hanya akan disimpan secara permanen kalau kita menekan tombol save ya. Simpan permanennya di mana tadi ya, di storage atau hard disk atau SSD ya. Nah begitu cara kerja dari komponen komputer ini.
Oke, ini komputer generasi 1 pakai vacuum tube, tadi RAM-nya juga vacuum tube, ininya Pak pita magnetik atau magnetic drum ya, cari aja nanti di buku-buku ya untuk lebih detailnya. Nah, contohnya tadi komputer generasi 1 adalah ENIAC, dikembangkan oleh John Mauchly dan John Eckert. Dia menggunakan sistem bilangan desimal. Oh, berarti bukan biner ya, berarti teknologinya itu bukan biner untuk generasi 1 ini. Nah, tapi kan generasi menurun pakai biner ya, karena desimal itu nih, karena dia pakai desimal jadi lebih kompleks nih ke komponen-komponennya. Nah, dan lebih besar jadinya ukurannya kan. Dibikin di University of Pennsylvania. Nah, jadi ini keluaran universitas ya. Memang zaman dulu itu komputer lahir dari rahim universitas atau perguruan tinggi. Tapi kalau sekarang kan karena perguruan tinggi itu kalah dengan perusahaan ya dari segi pembiayaan, maka ya inovasi-inovasi itu tidak lagi keluar dari dunia pendidikan, tapi lebih banyaknya dari perusahaan-perusahaan ya gitu ya. Itulah sedihnya kita dari dunia pendidikan. Tujuan dari pembangunannya adalah untuk memenangkan World War II, untuk memenangkan Amerika dalam Perang Dunia Kedua. Baca aja nanti halaman ini ya, ada tuh keterangannya. Lanjut kita ke masih contoh generasi pertama, ada EDVAC juga ya, sama ya, dia dikategorikan generasi 1 karena dia pakai vacuum tube. Nih lihat aja nih vacuum tube nih di EDVAC. Menggunakan hampa udara. Ukuran dari ini segede lemari lebih ya, segede ruangan kayaknya nih, separuh ruangan. Nah, tapi ini dia pakai bilangan biner kalau EDVAC nih, kalau ENIAC tuh bilangan desimal. Ini udah biner ya. Lanjut. Nah, meskipun ada komputer yang komputer generasi 1 itu mahal, tapi ya masih ada ya komputer untuk tujuan komersil atau yang dijual belikan. Cuma itu masih mahal. Nah, dan perusahaan yang ini yang terkenal dulu itu ada IBM, ada Sperry ya, yang menguasai pasar marketplace-nya. Nah, itu yang menguasai pasar zaman dulu generasi pertama itu IBM, tapi sekarang udah tenggelam ya, mungkin karena kalah saing dengan Apple dan Microsoft mungkin, Intel juga ya. Oke, lalu ada juga Univac, kemudian ada, nah dia bisa kalau ENIAC tadi terbatas, oh bukan ini ya, kalau ini udah banyak purpose-nya untuk, tapi lebih ke ini ya, ke perhitungan ya. Ini untuk menyelesaikan komputasi aljabar matriks, kemudian masalah statistika, kemudian premium billings for life insurance. Oh, ini untuk perusahaan asuransi untuk menghitung tagihan premium ya, dan permasalahan logistik. Nah, tuh yang mana susah dilakukan oleh manusia, atau manusia itu perlu waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Si komputernya bisa lebih cepat. Nah, karena lebih cepat kenapa? Karena di sini juga dibilang bahwa nih, komputer generasi 1 itu bisa melakukan 5000 penjumlahan dalam 1 detik. Tuh, manusia berapa 1 detik itu mungkin 1 penjumlahan aja, tapi kalau komputer generasi 1 bisa 5000 penjumlahan sehingga lebih cepatnya. Oke, lanjut ke generasi 2. Nah, generasi 1 karena tabung hampa udara itu besar, kemudian biaya untuk mengoperasikannya juga besar, otomatis harus ada inovasi terbaru ya kan. Inovasi terbarunya pakai apa? Pakai transistor. Nah, jadi vacuum tube di generasi kedua diganti dengan transistor ya. Transistor tadi yang ini nih, ukurannya kan gede vacuum tube kan. Lalu tiba-tiba ada teknologi transistor, maka dia ukuran komputer makin mengkerut ya. Otomatis karena ukuran makin mengecil, maka harga pengembangan semakin kecil sehingga harganya lebih murah kan. Nah, ukurannya lebih murah, namun kinerjanya lebih tinggi. Kenapa? Karena semakin banyak transistor yang bisa dimasukkan ke dalam ini. Semakin banyak teknologi transistor yang dimasukkan ke dalam komputernya. Ibaratnya satu meja nih, satu meja saya ini bisa 200 vacuum tube ya kan, dengan ukuran tadi 5 kali 5
5 cm kali 5 cm. Nah, 5 cm kali 5 cm 2 kali 200 itu berapa ya? Udah saya hitung kemarin tuh. 200. Oh, meja saya ini meja saya itu panjangnya 2 meter kali 100 2 cm. 200 cm kali 100 cm, ya kan? Nah, dibagi 25 luas dari vakum tube kan, berarti 800 ya. Nah, coba kita bayangkan ini transistor, berarti tadi ini 20.000 luas mejanya, 20.000 dibagi, karena dia panjangnya lebarnya 1 berarti ini luasnya 1. Nah, berarti bisa 20.000 transistor dalam di atas meja saya. Nah, artinya kan ini karena kinerja dari satu vakum tube sama dengan satu transistor kinerjanya, maka otomatis komputer yang generasi 2 ini semakin canggih, ya kan? Karena komponennya bisa didesain dengan lebih kompleks, dan juga nanti hasilnya akan menjadi lebih cepat. Nah ya, pokoknya semakin banyak transistor gitu ya, semakin banyak komponennya akan semakin akan semakin canggih. Nah, begitu kalau teknologi itu ya. Tapi ukurannya tetap kecil. Nah, jadi kalau ukurannya besar, semakin canggih, nah itu bukan teknologi. Tapi ukurannya tuh harus diperkecil dengan kinerja yang diperbesar. Itu namanya teknologi. Nah, itu teman-teman. Oke. Generasi kedua tadi pakai generasi kedua itu pakai transistor tadi ya. Nah, ini ada di buku ini atau di ini tadi ya. Nah, halaman 25-28 untuk referensi yang ini. Pokoknya semua buku Arkom itu pasti membahas tentang sejarah singkat komputer, teman-teman. Nah, ini second generation. Oh, ini third generation. Nah, ini second generationnya ini ya. Pakai transistor. Nah, second generation. Nah, replacement itu artinya penggantian vakum tube menjadi transistor tuh ya, begitu. Sehingga lebih kecil, smaller, kemudian cheaper, lebih murah, dan dissipate less heat. Dissipate itu artinya menghilangkan, less heat. Less itu lebih sedikit, heat itu panas, sehingga panas yang dihasilkan komputer generasi 1 itu kurang, lebih dingin ibaratnya daripada generasi pertama. Panas generasi 2 lebih dingin daripada generasi 1 ya. Nah, itu. Teknologi yang dipakai untuk ini tadi ya untuk ukuran itu berarti transistor generasi kedua, dan ini rasanya masih pakai pita magnetik ya kalau nggak salah ya, karena rasanya ya masih pita magnetik untuk storage-nya. Kemudian untuk komputer generasi ketiga, ini contoh-contoh generasi kedua ada ya, ada IBM dan seterusnya, baca aja bukunya. Nah, untuk generasi 3 transistor tuh masih belum cukup. Ternyata transistor bisa bisa dikompres lagi ukurannya tadi ya, yang seukuran kuku ini tadi masih dikompres menjadi ukuran chip ya. Bayangin aja chip itu kayak keripik ukurannya. Nah ya, chip. Aduh, komputer generasi 3 itu dia pakai yang namanya IC, singkatan dari integrated circuit. Nah, ini integrated circuit. Ini IC kayak gini. Nih yang ini nih prosesornya apa? Nah, integrated circuit ini dia mampu menampung belasan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan hingga miliaran transistor ya di dalam satu chip, yang ukurannya paling nggak lebih besar daripada nih tangan saya yang kayak gini, nggak lebih besar dari itu. Nah, itu namanya teknologi ya. Ternyata masih bisa tuh transistor diperkecil ukurannya, namun kinerjanya ditingkatkan ya menjadi dalam sebuah IC. Nah, itu teman-teman, itu namanya teknologi. Oke, lalu kita lihat di sini generasi 3 ini. Nah, dia mampu nih kurang lebih 10.000 transistor. Satu IC bisa mengandung 10.000 transistor.
ya. Kalau tadi kita bandingkan vakum tube dengan transistor, vakum tube tadi bisa 2000 ya, bisa 2000. Bener ya? Oh, bisa 20.000. Satu meja saya, ya kan, satu meja itu 20.000. Tapi kan ini udah dalam bentuk chip, mungkin ukuran 5 kali 5 itu 20.000, 5 cm kali 5 cm. Meja saya kan tadi 200 cm kan. Nah, berarti separuh transistor ini nggak sampai ukurannya nih, 10.000 transistor kan, nggak sampai ukurannya kayak satu vakum tube yang di awal tadi kan 5 kali 5 cm juga. Nah, chipnya kan tadi 5 kali 5 cm juga. Jadi 10.000 vakum tube hanya hanya memakan space atau luas area sebesar 5 kali 5 cm. Nah, sama kayak ukuran luas vakum tube tadi. Nah, itulah teknologinya. Kalau 20.000 berarti ya 10 kali 5 cm aja tuh. Dua chip kayak gini. Berarti segini itu. Udah 20.000. Kalau mau lebih banyak tuh. Itu ya. Artinya IC ini sangat membantu dalam mengurangi ukuran lagi. Sekali lagi mengurangi ukuran komputer. Yang kedua adalah meningkatkan kinerjanya, mengurangi catu daya yang dipakai ya, kemudian mengurangi harga dari komputer itu. Nah, di generasi ini udah muncul RAM ya, pakai silikon. Kemudian juga kayaknya udah ada hard disk, dan juga selain pita magnetik itu ada SSD, mungkin saya kurang tahu, SSD baru generasi keempat ya. Nah, itu jadi satu IC bisa maksimal 10.000 transistor. Nah, itu teman-teman. Oke. Nah, 10.000 transistor. Oh, ini ada ya. Contohnya IBM ini dan DEC PDP dan seterusnya. Baca aja nanti ya. Lanjut, kita ke generasi 4. Ternyata si IC masih kurang ya. Maka dikembangkan lagi ada yang namanya LSI. LSI itu kategori IC yang mampu mengandung 1000 lebih transistor di dalamnya. Oke. Ada lagi VLSI. Jadi kalau 10.000 transistor di dalam sebuah IC itu disebut VLSI ya. Tapi kalau lebih dari 10.000 maka itu disebut sebagai ULSI, ultra large scale integration. Nah, itu. Jadi zaman sekarang itu kita udah IC ini masih ada, tapi untuk komputer itu kayaknya udah pakai ULSI ya. Contohnya nih, Intel baru muncul di generasi keempat ini dengan varian prosesor Intel 4004. Nah, ini adalah the first chip, IC pertama atau chip pertama yang memuat semua komponen dari CPU pada single chip. Komponen-komponen dalam CPU apa? Satu, ada ALU, ada CU, ada register, ada cache memory, ada 4 kan. Nah, di generasi 3, 2, dan 1, 4 komponen ini terpisah ya. Misalnya kalau yang generasi 1 berarti registernya dia pakai vakum tube di rangkaian terpisah. Generasi kedua pakai transistor terpisah. Nah, baru di generasi keempat yang memungkinkan si ALU, si CU, register, dan cache memory ini jadi dalam satu chip. Nah, itu generasi keempat tuh ya cirinya. Jadi generasi keempat itu kata kuncinya adalah semua komponen prosesor, ingat bukan komponen CPU ya, komponen prosesor minimal prosesor tuh pasti punya satu ALU, arithmetic and logic unit. Nah, ini ALU. Yang kedua ada CU, control unit. Yang ketiga ada register. Nanti teman-teman akan tahu apa itu ALU, CU, dan register. Lalu ada cache memory. Nah, jadi di dalam CPU ada memori juga. Nah, itu teman-teman. Nah, di generasi 1 sampai 3 semua komponen ini terpisah ini ya, terpisah letaknya, enggak di dalam satu chip yang sama. Tapi di generasi keempat ALU, CU, register, dan cache memory itu mungkin dijadikan satu. Mungkin ini bukan kemungkinan, maksudnya dijadikan satu tempat gitu ya.
Jadi ALU, CU, register, cache memory dijadikan jadi satu tempat, satu chip di komputer generasi keempat. Nah, itu perbedaan dari masing-masing generasi. Dan di generasi keempat ini ada sudah SSD, ada hard disk, ada NVMe juga gitu ya. Jadi SSD nanti ada banyak juga jenisnya SSD. Ada M.2, NVMe, ada yang ukuran 25 inci, ada yang ukuran kayak kartu kayak gitu ya. Nah, itu adanya di komputer generasi keempat atau generasi kita saat ini. Lalu apakah berhenti sampai generasi 4? Enggak, dia masih lanjut dikembangkan komputer berikutnya. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar namanya quantum computer. Nah, itu ya. Jadi masih dikembangkan. Begitu teman-teman, itu adalah evolusi dari komputer. Intinya komputer itu didesain atau dirancang untuk memenuhi certain performance atau performa tertentu. Perancangan komputer itu tahun ke tahun, nih, year by year, tahun ke tahun. Harganya itu harus the cost of computer. Harga of dari komputer, dari sistem komputer berlanjut untuk turun secara dramatis ya. Semakin turun, semakin tahun tuh harus kayak gitu trennya ya, karena semakin canggih teknologinya. While sementara the performance, kinerjanya dan kapasitas dari sistem tersebut terus meningkat secara dramatis. Artinya komputer itu didesain untuk turun harga ya kan, harganya semakin turun per tahun, namun dengan kinerja dan kapasitas yang semakin tinggi. Nah, itu jadi harga dan kinerja semakin naik dan turun secara berlawanan, kira-kira begitu. Nah, itu tujuan desain dari komputer itu yaitu menurunkan harga tapi meningkatkan kinerja. Nah, itu jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk desain komputer, misalnya bekerja di perusahaan asing nanti ya untuk bikin komputer, tujuannya harus mengurangi cost ya, karena cost itu salah satu sumber daya. Cost itu harga ya, harga operasi, harga pengoperasian, harga produksi itu cost ya, itu harus dikurangi karena yang namanya sumber daya ya, cost itu sumber daya kan, sumber daya kita terbatas, makanya dengan yang terbatas tadi diefisiensikan supaya semakin banyak lagi yang bisa kita kembangkan dengan cost yang terbatas tadi atau sumber daya yang terbatas. Nah, itu tujuan dari pengembangan atau desain sistem komputer ya. Dan itu dia tadi ini ya, akhir dari penjelasan tentang sejarah singkat komputer. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalaupun pengen tahu lebih jauh tentang detail perkembangannya, silahkan baca buku referensi ini. Semuanya sudah ada ya, tinggal dibaca saja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Salah hilaf mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.